Hubungan antara Ruben Onsu dan Sarwenda kembali memanas setelah berbagai rincian nafkah rumah tangga mereka terbuka di publik. Pihak Ruben menegaskan bahwa ia masih memberikan tunjangan besar setiap bulan, termasuk biaya listrik yang tetap dibayarnya meski sudah tidak tinggal di rumah itu. Pengacaranya membeberkan total transfer hingga ratusan juta rupiah serta sejumlah pengeluaran seperti bensin, tol, sarang burung, dan kebutuhan rumah tangga lain yang disebut masih rutin ditanggung Ruben. Bahkan premi asuransi milik Sarwenda diklaim juga masih dibayar oleh Ruben selama hampir 1 tahun setelah perceraian. Semua ini dilakukan untuk menjaga hubungan tetap baik serta memastikan kebutuhan anak-anak tetap terpenuhi. Meski pihak Ruben menyayangkan aksesnya untuk bertemu anak yang dinilai mulai dibatasi. Di sisi lain, pihak Sarwenda melalui kuasa hukumnya memberikan narasi berbeda. Mereka menyatakan bahwa saat masih menikah, Sarwenda hanya mendapatkan uang saku terbatas. Lalu sama sekali tidak menerima jatah khusus sebagai istri setelah memiliki anak. Kebutuhan rumah tangga disebut harus ditalangi terlebih dulu sebelum diganti melalui sistem reimburse. Sementara publik masih mengingat pernyataan Ruben di berbagai podcast tentang uang dapur bernilai puluhan juta hingga kartu kredit tanpa batas. Perbedaan versi inilah yang membuat polemik kian panas, terutama karena masing-masing pihak merasa saling dipersepsikan secara tidak adil di mata publik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini kenapa sih jadi rame banget? Oh, katanya gara-gara debt collector yang nagih ke Sarwenda ya. Dari situ mulai panaslah hubungan mereka berdua. Kata Ruben sih emang ada hutang, tapi walaupun ada hutang dia masih tetap menafkahi kok semua keperluan anaknya sampai budget 200 juta dengan sistem reimburse. Tapi aku tuh nggak tahu kenapa sih Om Ruben ini tuh kayak panas banget ya, kayak panas sendiri gitu. Kamu cemburu sama Sarwenda yang deket sama Om Gio, pacaran sama Om Gio, atau kamu cemburu anak-anak kamu dekat sama Om Gio? Kan awalnya juga kamu yang meninggalkan mereka. Guys, kalian tahu kan kasus Ruben Onsu dan Sarwenda yang lagi hype ini? Nah, jadi ceritanya Sarwenda itu didatangi sama debt collector. Dia minta tagihan cicilan mobil yang belum dibayar sama Ruben Onsu. Ya Sarwenda bingung dong, karena kan udah gak ada kaitannya lagi nih sama Ruben Onsu. Yang dimana juga mobil cicilan itu dikredit setelah perceraian antara Sarwenda dan Ruben Onsu. Setelah itu pihak Ruben Onsu klarifikasi melalui pengacaranya, yang dimana pengacaranya ini kesel kenapa video itu harus dipublish. Biar aja gitu, di-keep gitu, itu kan nggak usah dipublish gitu. Nah, mereka itu kesel. Nggak sampai di situ, pengacara Ruben juga jadi mengungkapkan berapa bulanan yang dikasih Ruben Onsu ke Sarwenda, yaitu nominalnya 242 juta. Sebenarnya sih itu nggak masalah lah ya kalau mereka memang sudah deal, kalau Ruben Onsu ikhlas ngasihnya. Lagi pula kan anak-anak diurus sama Sarwenda. Kabarnya mobil yang dicicil sama Ruben Onsu itu juga berada di rumahnya Sarwenda, yang mungkin dulu Ruben ambil itu untuk aktivitas anaknya. Ya kalau sekarang digunakan Sarwenda untuk aktivitas lain atau gimana ya kita nggak tahu sih guys. Ini kan lagi rame banget di TikTok nih tentang permasalahan Bunda Sarwenda dengan sang mantan. Sebenarnya yang membuat rame itu bukan permasalahan kedua belah pihaknya, melainkan yang membuat rame adalah ketika Bunda Sarwenda didatangi debt collector ke rumahnya. Tuh, yang pada akhirnya beritanya jadi viral, jadi di TikTok lewat terus, FYP terus. Nah, banyak banget yang komentar, tinggal bilang aja salah alamat. Terus ada yang komentar juga, mungkin debt collectornya yang salah alamat. Nah, kalau menurut aku itu janggal sih guys, karena seorang debt collector mau mendatangi rumah seseorang, itu otomatis sudah sesuai dengan berkas yang ada di kantor, gitu kan. Alamatnya di sini. Jadi gambarannya gini deh, aku mau kredit mobil nih, otomatis kan aku dimintai data lengkap sampai alamat sampai segala macem tuh. Nah, aku masukin data alamat lengkap semua, data-dataku di situ. Jadi nanti debt collector kalau kita ada nunggak, ya nagihnya ke situ. Jadi kalau salah alamat kayaknya nggak mungkin deh guys. Jadi kalau menurut aku, ini pendapatku ya, iya berarti ada alamat itu
di dalam berkas gitu loh. Bisa jadi diduga nih ya. Padahal kalau yang aku amatin ya guys ya, Bunda Sarwenda tuh cuman kayak nggak mau terikut campurkan lagi gitu loh. Jadi ya udah masing-masing, kan udah nggak ada hubungan apa-apa. Ya lu dengan kehidupan lu, gue dengan kehidupan gue gitu. Jangan ada yang disangkut pautkan. Karena kalau ada yang disangkut pautkan terus tiba-tiba nih ya kayak Bunda Sarwenda nggak tahu apa-apa, terus ada debt collector datang ke rumah nagih-nagih kayak gitu, itu kan mengganggu kenyamanan Bunda Sarwenda juga gitu kan. Apalagi kalau sampai ketahuan media, kadang media kan kalau memberitakan tuh suka aneh-aneh gitu ya. Terus tiba-tiba rumah Sarwenda didatangi debt collector, kan taunya jadi Bunda Sarwenda yang banyak hutang lah, apalah segala macam gitu kan. Nah tapi di pihak sebelah justru malah kayak ngebahas sampai ke nafkah, sampai ke plastik tong sampah yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak jadi besar deh masalahnya. Sarwenda tegaskan nafkah 200 juta dari Ruben Onsu sudah menjadi bagian kesepakatan cerai. Buset. Ternyata berita yang beredar bahwa Ruben Onsu memberikan nafkah 200 jutaan ya. Semua mau diurusin sama Ruben, bahkan sampai kayak uang sampah gitu. Ternyata benar kuasa hukum Sarwenda itu membenarkan bahwa kliennya menerima ya nafkah sekitar 200 jutaan itu. Tapi sistemnya tuh rembes. Jadi Sarwenda ini nalangin dulu tuh kebutuhan anak-anak, entar di tanggal tertentu baru dirembes terus diganti sama Rubennya gitu. Buset, kata gua. Ruben ini bener-bener kayak nama tempat KTV ya, royal banget kalau kata gua. Soalnya yang udah-udah tuh biasanya ya manusia itu nanggung keranjang belanjaannya aja, keranjang Shopee-nya aja. Tapi ini sampai keranjang-keranjang sampahnya juga semua diurus-urusin loh. 200 juta bukan angka yang kecil kalau menurut gua ya. Apalagi ini udah bercerai gitu kasarannya. Terus ada yang komen tuh, nah kita tertawa mendengar ini, ya nenek lu aja tuh perhatiin, lagi ketawa nggak tuh dia, aneh lu. Masa kayak nominal uang orang dibandinginnya sama nagih tamu lu ya, kagak nyambung. Pokoknya gua ya ke Ruben jatuhnya snack, apaan? Salut, Geri salut, krik kagak lucu kak. Pokoknya keren aja gitu, terlepas apapun masalahnya ya. Yang katanya debt collector kemarin itu ya, pokoknya gue menyoroti ini aja udah. Nafkah 200 juta per bulan setelah bercerai. Salut. Guys, kalian lihat nggak video Viti pasangan yang lagi bucin sambil jualan di TikTok? ada kerjaannya sih nggak sih itu cowoknya yang sekarang? Dulu waktu pas zaman mantan lakinya deket-deket sama artis lawas yang nyanyi tak sengaja lewat depan rumahmu, berisik kayak gitu. Gimana ya kalau lihat anaknya, kasihan anaknya. Nah sekarang kebalikannya. Kayak mana? Kalian lihat gak VT-nya? Dia bilang kayak gini lah, ibu yang punya anak masih laku itu top katanya. Ibu yang punya anak 2 masih laku itu top katanya. Ada tuh VT-nya viral kayak gitu. Kalau kayaknya kau salah deh. Pacarmu itu anak 3 loh. Se-Indonesia tuh udah tahu 3 anaknya. Yang paling gede itu laki-laki. Kok bisa kok ngomong kayak gitu? Ayo jadi bumerang loh. Terus kalau misalkan ada ibu-ibu yang anak 2 terus nggak laku-laku, nggak nikah-nikah, itu artinya nggak laku, itu artinya nggak top. Gua nih anak 2 nggak nikah-nikah 16 tahun. Bukan karena nggak laku, bukan karena nggak ada yang mau, antri di belakang cok. Cuman yang ngedeketin itu banyaknya laki-laki yang cuman pengen makan disuapin cewek. Aku nggak mau kayak gitu. Jadi kalau ada laki-laki yang deketin aku, harus duitnya lebih banyak daripada aku kayak gitu. Kalau laki-laki yang ngedeketin cuman numpang pansos,
numpang terkenal kayak gitu nggak mau, rugi. Mending duitku habis dikasih anak daripada duitku habis sama apa tuh laki-laki yang kayak cuma numpang hidup aja. Gitu aja ya. Oh ingat catatan ya, setahu aku tuh pacarmu itu anaknya 3 bukan 2. Oke, cukup sekian dan terima lunas.